Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan kontroversi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% per 1 Januari 2025. Jadi tahun baruan ada kabar baru. Nah, kabar barunya adalah pajaknya naik dari 11% jadi 12%. Nah, simak penjelasannya di video ini sampai tuntas biar nggak salah dalam mengambil kesimpulan. Akhir-akhir ini publik dibikin heboh sama kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, padahal kenaikan PPN ini sebenarnya bukan hal baru, ya. Kalau kita lihat kilas balik 3 tahun yang lalu, di tahun 2021, pemerintah mengesahkan bersama DPR itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang mana undang-undang ini merubah, salah satu poinnya adalah merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di bab 4 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu adalah mengatur khusus mengenai pajak pertambahan nilai atau yang sedang dibahas ini yaitu PPN. Nah, PPN ini diatur di bab 4, pasalnya ada di pasal 7 ayat 1 yang mana aturannya adalah tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Jadi artinya aturan tentang kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini bukan hal yang tiba-tiba muncul dadakan, tiba-tiba seperti tahu bulat, tahu digoreng 500-an di atas mobil dadakan. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada dari tahun 2021. Nah, cuman masalahnya adalah apakah penyusunan undang-undang kenaikan PPN itu sudah melalui audiensi dan menampung aspirasi dari masyarakat? Apakah undang-undang tentang kenaikan PPN ini sudah ada sosialisasinya secara masif, secara menyeluruh ke masyarakat dan secara layak sehingga masyarakat bisa paham? Rasanya ya kalian simpulkan sendirilah seperti apa. Nah, sejak adanya kabar kenaikan PPN sebesar 12% ini, maka kita bisa mengkomparasikan atau istilahnya membandingkan ya, gimana sih, apakah Indonesia ini termasuk tinggi atau termasuk rendah atau masih termasuk murah ini pajak segini gitu dibandingkan negara tetangga kita ya, kayak yang relatif ekonominya 11-12 sama kita kecuali Singapura ya. Jadi kalau di ASEAN, di negara ASEAN ini 10 atau 11 negara ASEAN ini kita ada di sekarang ini per tahun 2024 kita ada di peringkat kedua, yaitu PPN kita sebesar 11% kan sampai berlaku sampai 31 Desember 2024. Ini kita ada di peringkat kedua yang mana peringkat pertamanya dipegang sama Filipina yaitu 12%. Nah, kalau PPN kita naik jadi 12%, maka Filipina tidak akan sendirian lagi. Jadi dia akan ada yang nemenin di peringkat pertama dengan negara dengan nilai PPN tertinggi, dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN. Nah, itu Indonesia akan bisa menyaingi Filipina, ya, jadi sama-sama peringkat 1 dibagi 2 orang, 2 negara gitu. Nah, kemudian di bawah Indonesia, karena Indonesia kita ngomongnya masih 11% ya per 30, sebelum 31 Desember 2024, maka di bawahnya kita 11% itu di bawahnya ada yang 10%. Nah, yang 10% ini ada Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam itu 10%-an. Terus Singapura ada di peringkat bawahnya lagi, di peringkat 7, yaitu 9%, kemudian Thailand 7%, di peringkat 8. Terus di peringkat 9-nya ada Myanmar 5%, Brunei 0%, sama Timor Leste 0%. PPN dalam negerinya Timor Leste ya. Nah, pertanyaan yang banyak ditanyakan selanjutnya adalah apakah kenaikan PPN ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Jelas, salah satu indikator dampak terhadap perekonomian yang paling umum bisa dipahami adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, PDB atau Produk Domestik Bruto ini adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, PDB merupakan salah satu indikator utama dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi dan struktur perekonomian.
Nah, PDB ini bisa dihitung dengan pendekatan ada dua, yaitu yang pertama pendekatan produksi dan yang kedua ada pendekatan pendapatan. Kalau menggunakan pendekatan produksi, PDB ini dihitung dengan menjumlahkan, mentotalkan nilai tambah dari setiap tahap proses produksi, termasuk biaya produksi, upah pekerja, dan keuntungan perusahaan. Itu pokoknya berkaitan dengan produksi dihitung di situ. Nah, kemudian pendekatan pendapatan ini PDB nanti akan dihitung dengan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jadi lebih spesifik ya, balas jasanya itu berapa gitu, pendapatan yang diterima sama orang-orang dari orang-orang yang terlibat di proses produksi ini, jasanya, imbalannya, gajinya, remunerasinya berapa gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Correct me if I'm wrong. Jadi simpelnya PDB ini adalah nilai total produktivitas ekonomi di suatu negara sejauh mana negara tersebut bisa memproduksi dan menghasilkan jasa. Jadi semakin tinggi nilai PDB-nya, maka akan semakin baik, indikatornya adalah semakin baik produktivitas dan lalu lintas perekonomian suatu negara. Jadi simpelnya secara umum kalau PDB-nya tinggi, kemungkinan besar ekonomi negara juga pastinya akan tinggi juga gitu, kemungkinan besar. Nah, apakah kenaikan PPN berdampak terhadap PDB? Ya, karena kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai ini bisa mempengaruhi produk domestik bruto baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa hal. Yang pertama, dampaknya kenaikan PPN terhadap konsumsi. Nah, konsumsi rumah tangga biasanya itu menyumbang yang paling besar, bagian terbesar dari PDB di suatu negara, di Indonesia khususnya ya. Nah, jika PPN naik, pajak pertambahan nilainya naik, maka harga barang dan jasa juga tentunya otomatis akan meningkat, secara umum gitu. Nah, sehingga daya beli masyarakat berpotensi menurun. Nah, penurun karena harga naik, maka masyarakat yang tadinya bisa beli jadi nggak bisa beli, yang tadinya gampang beli jadi agak males, agak sulit untuk beli-beli karena mahal, harganya naik gitu. Nah, akhirnya jarang yang beli, terjadi penurunan konsumsi oleh masyarakat. Nah, penurunan konsumsi ini yang bisa mengurangi pertumbuhan PDB. Kemudian yang kedua adalah dampak pada investasi. Nah, kenaikan PPN bisa mempengaruhi sektor bisnis. Ya, yang pertama adalah peningkatan biaya operasional. Jadi karena PPN-nya pajaknya tambah tinggi, maka biaya operasional, biaya harga barang, harga jasa yang bisa dijual di pasaran itu pasti akan naik gitu. Karena kan pajaknya tinggi ya, pasti supaya pengusaha ini nggak mau rugi ya pasti dinaikin lah harganya gitu. Supaya untungnya tidak semakin tipis karena kepotong pajak yang gede ya pasti biaya operasional pasti akan mengalami pembengkakan gitu. Nah, terus juga akan ada nanti potensi pergeseran strategi investasi, yang mana bisnis mungkin akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi, yang mana ini akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan sektor investasi. Ya, karena pajaknya gede ya, orang akan lebih hati-hati lah, kalaupun punya modal, punya apa ya pasti lebih hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga adalah dampak PPN yang naik terhadap pendapatan negara. Nah, kenaikan PPN pasti akan meningkatkan pendapatan negara, dan jika pendapatannya ini dialokasikan buat belanja hal-hal yang produktif seperti infrastruktur dan pendidikan, maka dampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang ini bisa terjadi ya, kalau digunakan untuk produktif, asal tidak disalahgunakan ya. Nah, terus kemudian yang keempat ada inflasi jangka pendek atau kenaikan harga-harga, secara sederhananya kenaikan harga-harga barang jasa di pasaran dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dengan adanya kenaikan PPN ya pasti tadi kan saya jelasin bahwa memicu inflasi, harga-harga naik, akhirnya terjadi inflasi selama sementara waktu gitu, karena harga barang dan jasanya naik kena pajak tadi. Nah, inflasi ini bisa balik lagi ya, bisa mengurangi konsumsi dalam jangka pendek. Nah, supaya gampang gue simpulkan bahwa dampak kenaikan PPN terhadap PDB ini tergantung pada dua hal. Yaitu yang pertama adalah respon masyarakat, yang kedua adalah gimana kira-kira kebijakan lanjutan dari pemerintah nantinya. Nah, kalau kita bicara respon masyarakat, nanti kita perlu melihat apakah konsumsi nanti dari masyarakat ini akan benar-benar menurun secara signifikan, secara gede-gedean, secara masif, secara besar-besaran.
karena adanya imbas kenaikan pajak ini PPN naik, jadi konsumsinya turun, atau sebenarnya cuman ya dikit-dikit lah, tipis-tipis lah, nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget gitu. Itu juga jadi satu faktor terhadap PDB kita. Nah, kemudian kita juga bisa melihat gimana kira-kira nanti kebijakan lanjutan dari pemerintah. Pasti setelah adanya kenaikan PPN ini, setelah adanya respon dari masyarakat, nanti apakah gimana cara pemerintah nanti akan merespon? Apakah pendapatan dari PPN yang naik ini bisa digunakan untuk belanja produktif atau untuk gaya hidup hedon, oknum-oknum? Nah, itu nanti disalahgunakan dan sebagainya. Kita nggak tahu apakah belanja produktif atau bagaimana. Jadi kalau belanja produktif ya kemungkinan besar akan bisa bisa menguntungkan. Setidaknya untuk perekonomian kita bisa tidak terlalu berdampak negatif gitu. Nah, di bagian terakhir ini gue bakal ngebahas terkait dengan untung rugi kenaikan PPN. Nah, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN memiliki keuntungan maupun kerugian bagi perekonomian Indonesia. Nah, jadi nggak cuma negatif doang ya. Kalau orang-orang kan lihat, wah ini negatif, ya mungkin dalam beberapa hal kita harus setuju memang ada negatifnya gitu. Tapi dalam beberapa hal juga ada positifnya. Apa aja positifnya? Langsung aja. Yang pertama ada peningkatan pendapatan negara. Nah, jadi PPN itu salah satu sumber pendapatan terbesar pemerintah. Kenaikan tarif PPN ini bisa meningkatkan penerimaan negara yang bisa digunakan buat membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya kalau tidak disalahgunakan. Nah, kemudian yang kedua adalah keuntungannya adalah pengelolaan utang dan defisit anggaran oleh pemerintah akan lebih mudah. Jadi dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi, maka pemerintah memiliki ruang untuk mengatur kebijakan fiskalnya, keuangannya, bisa mengurangi defisit anggaran, APBN-nya yang tadinya defisit anggaran ya antara pemasukan sama pengeluaran pemerintah, APBN-nya terlalu gede, bebannya terlalu gede, terlalu berat, sedangkan pemasukannya terlalu sedikit. Nah, dengan adanya kenaikan PPN, kenaikan pajak ini, maka akan bisa meminimalisir lah setidaknya adanya defisit anggaran itu gitu. Dan yang juga selain itu juga bisa menekan utang. Utang negara ini kan sudah gede, utang pemerintah sudah gede. Nah, itu gimana dengan uang-uang segar yang mengalir ini lebih gede lagi, pajaknya lebih gede yang masuk ke negara. Nah, ini bisa digunakan untuk menekan utang yang sudah ada gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendorong efisiensi belanja. Nah, kalau yang dua tadi keuntungannya rasanya kok untuk pemerintah aja gitu. Nah, ini yang ketiga, ini adalah mendorong efisiensi untuk belanja. Jadi dengan naiknya PPN, maka terus masyarakat akan lebih hati-hati lebih selektif lah ya dalam membeli barang gitu. Mana yang penting, mana yang enggak gitu. Tadinya semua barang diborong, enggak penting-penting diborong. Akhirnya karena PPN naik, harga jadi naik, masyarakat lebih selektif, lebih memilih barang-barang yang memang benar-benar penting gitu. Jadi nggak sekedar hedon lah istilahnya seperti itu. Nah, setelah kita bahas yang positif-positifnya, kita bahas kerugian kenaikan PPN. Yang langsung aja yang pertama ada penurunan daya beli masyarakat karena harganya naik, pajaknya naik, maka harga barang dan jasa naik, maka daya beli masyarakat akan melemah. Jadi yang tadinya bisa beli, jadi nggak bisa beli, jadi susah buat beli. Nah, kemudian yang kedua juga ada potensi penurunan konsumsi. Jadi dengan harga yang naik, terus daya beli turun, ya pasti konsumsinya akan turun. Nah, padahal konsumsi rumah tangga kita tahu itu salah satu penyumbang terbesar dari PDB suatu negara. Terus yang ketiga ada efek inflasi. Jadi kenaikan PPN pastinya sering memicu inflasi, terutama dalam jangka pendek. Karena banyak barang dan jasa yang mengalami penyesuaian harga. Jadi karena pajaknya naik, harganya yang tadinya bisa dijual agak murah harganya, terus ditambah pajak yang gede, ya akhirnya harganya jadi harus menyesuaikan, harus dinaikkan. Nah, kenaikan harga barang maupun jasa ini tadi akhirnya inilah yang dinamakan inflasi gitu. Jadi semuanya harga-harga jadi naik lah, simpelnya gitu. Nah, kemudian ada juga beban tambahan bagi UMKM. Jadi pelaku usaha kecil lagi-lagi yang terdampak, yang kecil-kecil gitu. Pelaku usaha kecil dan menengah mungkin akan kesulitan mengelola kenaikan harga akibat PPN, terutama jika mereka bersaing di pasar yang sensitif terhadap harga. Artinya gini, kalau di suatu pasar, di suatu barang ya, ada persaingan di suatu pasar, itu ada memperdagangkan barang yang banyak, ada banyak pedagang, saingan harganya ketat banget. Nah, ini nanti dengan adanya
penambahan pajak, pasti kan nanti ketika harganya dinaikkan ya orang-orang akan milih pindah ke yang lain gitu loh. Jadi konsumen pasti akan mencari harga yang termurah. Nah, UMKM ini pasti mau nggak mau kalau PPN naik kan ya pasti akan menaikkan harga gitu loh. Nah, bedanya gini, kalau di perusahaan gede itu mereka karena skalanya udah besar, jumlah produksi mereka gede, besar, banyak. Jadi mereka ambil untung tipis pun nggak masalah gitu loh. Ambil untung Rp100, Rp200, asalkan banyak dikalikan jumlah banyaknya udah bisa menutup biaya produksi mereka, bisa untung gitu. Nah, sedangkan UMKM ini kan karena skalanya kecil, jadi ketika mereka mau nyari untung kecil-kecil juga terlalu berat gitu loh. Akhirnya mau nggak mau mereka supaya bisa tetap untung ya untungnya harus agak gedean gitu loh. Jadi harganya harus sedikit lebih mahal daripada yang perusahaan gede-gede. Kecenderungannya seperti itu ya. Nah, karena harga UMKM makin mahal karena PPN mahal tadi, ya akhirnya UMKM jadi kalah saing gitu loh. Jadi UMKM jadi nggak bisa bersaing, harganya lebih mahal dibandingkan produk-produk dari perusahaan gede yang berani ambil untung tipis-tipis gitu. Nah, yang terakhir ada potensi peningkatan ekonomi bayangan ya, karena PPN-nya makin gede ya, namanya pengusaha, pebisnis, terutama yang kecil-kecil itu akan lebih mungkin untuk memilih menghindari pajak. Jadi tidak mencatat transaksinya, jadi sembunyi-sembunyi, tidak laporan terkait dengan PPN ya, meskipun ini melanggar hukum, tapi ada kemungkinan akan terjadi seperti itu. Akhirnya justru menciptakan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi yang informal gitu. Jadi akhirnya niatnya mau gedein pajak malah nggak ada pajak yang masuk sama sekali karena orang-orang nggak mau laporan gitu. Itulah dampak-dampak negatifnya. Nah, setelah ngomong panjang lebar sampai kita di kesimpulan yang mana kenaikan PPN jadi 12% ini ada untung ruginya. Yang untungnya yang pertama adalah pemerintah bisa dapat lebih banyak pendapatan, yang mana pendapatan itu bisa digunakan untuk pembangunan, mengurangi defisit, dan sebagainya gitu ya, menutup utang-utang dan sebagainya. Nah, ruginya adalah daya beli masyarakat itu bisa menurun, inflasi naik, ada resiko juga untuk menghambat dan mematikan potensi pertumbuhan konsumsi serta UMKM. Jadi yang usaha-usaha kecil juga akan terdampak ya, lebih kerasa dampaknya. So, jadi apa pendapat kalian soal kenaikan PPN 12% ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!